Iya, kesel banget. Maksudnya kan bukan cuma Sarena doang nih yang joget-joget kan. Hey, ya. Pemirsa, bukan cuma anak gue doang nih yang suka joget-joget ya. Banyak banget soalnya kan anak-anak kecil di luar sana juga joget-joget tapi aman-aman aja gitu. Tapi kenapa pas Sarena ke band gitu. Ke band apa namanya kehapus sendiri gitu. Gitu. Bahkan si Krisya pun langsung telepon ke orang Meta di US langsung nelpon katanya ya emang nggak bisa ini terlalu banyak yang report segala macem gitu. Tapi seru dibantu sama teman-teman kan tadi jadi lebih semangat gitu. Apa udah turun ke Sarendul ya sekarang? Kayaknya iya deh. Turun ke Sarendul ya sekarang. Aku juga kan ini kan emang lagi jarang banget olahraga juga gitu. Jadi belum nggak terlatih lagi dan tadi ya Allah sumpah kayak olahraga pertama kali basah nih baju gue sekarang. Tapi kalau dari Sarena sendiri gimana sih se-energik itu di TikTok tuh? Nggak ngerti dia dari mana. Pokoknya dia tuh baterainya habis kalau tidur aja. Kalau pokoknya matanya dia melek udah energik banget dia, udah baterainya 80 kali di situ tempelin. Dia tuh benar-benar nggak ada capeknya sih anaknya, alhamdulillahnya gitu. Jiwa biduannya nurun nih. Nurun kali ya. Apa aja lah, apa aja. Real. Tapi biasanya emang ngajakin TikTokan atau gimana sih Siapanya? si Sarendul? Oh iya, dia yang selalu ngajakin. Jadi kan dia kalau lagi lihat-lihat TikTok gitu. Kalau dia sendiri suka slide gitu. Terus dia kadang-kadang suka hafalin, dia diemin dulu, dia peragain, contohin. Habis itu kalau udah hafal, "Mami, Dedi, ayo kita ini TikTokan" gitu. Tapi ya karena emaknya udah Pentiumnya udah rendah banget ya nggak hafal-hafal. Jadi udah kamu aja sama Dedi deh gitu. Ya kadang-kadang suka gitu. Oke, tapi hal random apa lagi sih kan mungkin selain joget nih yang bikin kayak kok bisa gitu yang nggak kesorot gitu. Apa ya, kadang-kadang dia tuh suka omongan yang nggak pernah kita ajarin gitu loh. Kayak misalkan kayak kemarin tuh dia baru banget warna-warnain rambutnya dia pakai semprotan itu kan. Terus kan aku video-videoin kan, terus dia bilang foto apa foto gitu kayak, "Hah, itu kata-kata dari mana kamu bisa ada dapat kata-kata itu gitu." Kadang-kadang aku suka yang ini anak siapa yang ngajarin ngomong kayak gini gitu. Soalnya kita berdua aku sama dedinya tuh nggak pernah ngobrol kayak gitu. Mungkin ya namanya anak kecil kan denger di mana gitu dicontohin sama dia. Kadang-kadang itu sih kadang-kadang ada yang celotehan dia yang bikin kita kaget gitu. Oke, itu ngeluarin rambut gimana deh? Aman nggak sih? Aman karena itu pewarnanya memang untuk anak-anak kan aku pilihnya buat anak-anak. Jadi dia tuh emang pengen diwarnain karena ada diamond hunter itu loh yang ada di YouTube itu kan warnanya ungu rambutnya. Dia tuh pengen kayak gitu. Sebenarnya aku udah beli lama banget itu pewarna rambut, cuma nggak aku kasihin karena kan kadang-kadang dia suka lupa tuh minta pas udah datang lupa itu apa aku diemin aja tuh. Ternyata kemarin pas dia lagi nonton YouTube ada lagi aku mau warnain rambut, tenang mami ada gitu. langsung Kali teh udah menemukan hal-hal pertanyaan yang Random. membingungkan atau random nggak sih dari Sarena? Ini sih dia udah banyak ngelarang aku sekarang, jadi akunya nggak boleh kerja. Terus kalau misalkan mau tidur, kan aku tuh kalau kerja, kalau dia mau kalau dia lagi sekolah aku berangkat gitu. Kalau enggak kalau dia belum bangun aku berangkat gitu. Jadi pas kalau mau tidur tuh dia selalu ngomong kayak, "Mami besok kalau udah siang mau kemana?" So aku tanyain, "Nggak kemana-mana kok, padahal gue kerja kan, Bo. Nggak kemana-mana kok," gitu. Bohong, Mami mau working ya, Mami nggak boleh working, Mami di sini aja gitu. Udah Mami vlog-vlog di rumah aja workingnya, nggak usah keluar-keluar gitu. Gue disuruh jadi vlogger, Bo, di rumah gitu. Jadi kadang-kadang itu yang bikin aku nyes gitu. Aku masih pengen kerja gitu, aku pengen nyanyi tapi dianya nggak ngizinin gitu. So kalau misalkan aku pulang nih, "Mami kok bohongin aku kan? Bener kan aku bener kan? Mami tuh bohongin aku. Kenapa Mami pergi kerja? Aku kan nggak ngebolehin." Gitu. Setiap mau tidur tuh selalu kayak gitu, kayak, "Mami besok mau kemana? Mami nanti kalau udah siang mau kemana Mami?" Gitu. Masih pengertiannya gimana? Kayak hari ini nih kan pagi. Ya mau nggak mau aku selalu sogok dia dengan oleh-oleh sih sebenarnya. Ya mau apapun itu aku selalu bawa gitu, mau ya ice cream kayak apa kayak gitu, nggak usah mahal-mahal sebenarnya. Kayak saya namanya punya sesuatu kalau pulang kerja. Jadi tadinya aku pulang kadang-kadang dia suka, "Mami kok Mami pergi sih?"
Ya kan mami pergi nyari uang, nih mami ada sesuatu, cair lagi gitu. Besoknya nanti dia ngomong lagi kayak gitu, selalu kayak gitu. Nah buat hari ini udah nyiapin apa nih? Udah kepikiran belum? Belum. Tadi kita kepikiran itu semangka, kan kita dapat semangka dari cerita. Iya. Kan dia, iya dia emang suka semangka kan. Jadi kebetulan semangka aja udah ada pitanya kan lucu. Ya udah itu aja. Walaupun rasanya sama. Terus si posesifnya masing-masing gimana sih? Kan kalau sama Bang Tris kan kayak cemburu banget sama Teteh. Kalau sama Teteh kan Teteh nggak boleh kerja gitu-gitu kan kayak beda banget ya. Beda. Kalau ke Chris itu dia lebih cemburuan, Sarena tuh. Jadi kalau Chrisnya apa namanya ngedeket-deketin aku gitu, dia lebih cemburu. Tapi kalau misalkan Chris mau kerja kemana dibebasin sama dia, terserah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kayak apa itu namanya, sholat Jumat, jadi mau kemana, mau sholat Jumat gitu, gak boleh. Terus kalau kadang kalau cuma aku ngomong boleh lah, kan mami ada di sini, nggak apa-apa. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting ada mami gitu, kayak gitu. Kalau aku lebih ke aku nggak boleh ngapa-ngapain kalau nggak ada dia, nggak boleh kerja gitu. Ini kan emang dilarang banget ya ganggu suaminya karena istri ketiga. Iya bener, iya saya istri ketiga. Langsung dapet tahta istri Bener. Ya namanya juga anak perempuan ya Bu ya. Ini yang kedua aja nih, belum gede nih, nggak tahu yang kedua gimana nih reaksinya dia ntar kalau misalkan udah sama aja kayak Sarana, ya makin tersingkir lah gue. Nggak apa-apa lah, tapi alhamdulillah lah dengan anak-anaknya kayak gitu super aktif. Aku seneng, aku bangga banget, bersyukur banget karena itu yang aku mau gitu. Itu yang aku mau, keseruan di keluarga, keseruan dari orang tua ke anak ke orang tua gitu. Itu yang emang aku pengen banget gitu. Tapi kalau ngambeknya gitu gimana? Sarana Sampai sebenarnya nangis gitu kan empuk. sebenarnya dia tuh gampang udahan gitu loh nangisnya, gampang udahan. Dan dia tuh jarang banget sebenarnya. Itu kan yang di video-video itu kan kita godain kan sebenarnya kan, kita godain gimana caranya, ya memang aja biar dia nangis gitu. Sebenarnya real life-nya sih dia jarang banget nangis, kecuali dia ngantuk, kecuali memang dia ada sesuatu gitu baru dia nangis. Antem sebenarnya aslinya. Jangan dipancing aja, kalau pancing nangis kayak gitu kan. Gue nih foto mami gitu nangis gitu. Tapi benar-benar bisa bilang adenya nih istri yang kedua, bukan Iya kayak gitu, nggak boleh maminya jadi istri kedua ke satu. Padahal emang semuanya dekat, emang dekat juga ke Dedinya gitu ya. Dekat semuanya dekat kok ke dadinya, sama ke ya samalah, sama-sama aja. Mungkin ya adek sekarang ya karena dia masih bayi aja kali ya, jadi kayak belum ikut campur dalam permasalahan ini. Mungkin sebenarnya udah, cuman belum Udah masuk. belum pakem aja gitu kayaknya. Tadi sedikit dong bahas soal yang tadi. Itu berarti titik terendah Teteh Apa tuh? yang curhat tadi. Lupa gue tadi ngomong apa ya, yang mana sih itu? Sempat mohon maaf yang waktu hamil kedua. Oh iya, itu titik terendah aku sih ya, pastilah yang namanya tadinya dikasih tahu kalau aku ada 2 anak di dalam rahim, terus ada 2 anak, ternyata cuma satu, yang satu yang nggak bisa diselamatin, ya sedih pastilah. Itu berhari-hari sih aku kayak sedihnya gitu, maksudnya kayak kenapa gitunya, kayak bertanya-tanyanya gitu. Apa yang membuat akhirnya bangkit lagi, kuat lagi? Anak yang ada di dalam rahim aku yaitu Sandraya kan, itu jadi kayak aku kan waktu itu kan pas yang di dalam tuba diambil, yang di dalam rahim masih ada gitu. Jadi aku gimana pun caranya jangan banyak pikiran, jangan sampai stres, karena yang ada di rahim aku ini lebih penting, karena dia lebih udah jadi nih yang ada di dalam rahim aku gitu. Jadi ya gimana pun caranya udah aku fokus sama yang ini gitu. Tapi mohon maaf penangkatannya itu pas lagi Hamil 2 bulan. Jadi ketahuannya kan lagi hamil 2 bulan, terus langsung diangkat. Pas aku ketahuan hari ini, malamnya langsung diangkat. Malamnya langsung nginep dulu nggak ya? Lupa aku, pokoknya nggak lama lah. Chris datang, aku langsung diangkat, langsung operasi. Berarti maksudnya saat ini juga makin ngejagain Mbak ya, tapi setelah kehilangan. Dong pasti. Udah ya, say Beda thank gitu. you. Kita Apa soal- lagi? Ini gimana makin cantik. Kagak diapa-apain. Enggak. Aku kemarin bukan operasi hidung. Hidung aku Gimana emang kalau alhamdulillah kan emang jadi gini kan, Cong. Yang kemarin itu aku operasi ya fat transfer di jidat, di mata, sama di pipi. Gitu. Sama di ini. Ini. Jadi ya gitu deh, alhamdulillah jadi lebih fresh sih menurut aku ya. Jadi aku nggak pengen ngerubah
gerubah muka, tapi aku pengen bikin si muka aku tuh lebih fresh, lebih muda gitu. Karena kan kemarin juga emang udah agak-agak ini celong gitu-gitu kan. Jadi ditambahin lemak. Lemaknya dari lemak aku sendiri juga. Izinnya susah nggak sih Ke ke suami Loh enggak, malah dia ngedukung. buat show ya? Dia juga, soalnya masalahnya dia juga fat transfer juga gitu. Jadi kayak, yo sayangnya memang kita di Korea, yuk kita fat transfer aja gitu kan. Karena kan di sana bagus-bagus juga kan gitu. Mungkin sekarang kan juga lagi banyak bencana gitu, ada jadi terhambat nggak sih, maksudnya mau jalan-jalan atau sama anak-anak atau gimana gitu, ada ketakutan nggak bagi teteh sendiri? Kebetulan lagi nggak jalan-jalan. Lagi nggak ya, lagi ketakutan sih ya, pasti takut karena kan aku takutnya nimpa ke Setu sih, ke rumah mama bapak aku di Setu, karena kan rumah kakak aku di pinggir sawah gitu ya, takutnya makin kena banjir gitu, karena kan beberapa kali udah banjir gede banget, kakak aku kena 2 kali. Nah sekarang tuh kalau hujan-hujan terus aku kadang-kadang ya Allah saya tuh jangan banjir dong, selalu kayak gitu. Kasihan maksudnya orang-orang saya tuh kan, aku jauh gitu kan. Kalau di rumah aku sih di Cibubur insya Allah aman karena dia datarannya tinggi juga sih gitu. Tapi ya namanya musibah kan kita nggak pernah tahu ya, kita tetap harus waspada sih apapun itu. Kadang di rumah juga ya, kalau lagi kan rumah lagi dibangun nih, kalau hujannya gede tuh kayak aduh deg-degan, udah bagus belum jadi, aduh gitu. Kadang-kadang suka panik juga sih kalau lagi hujan. Udah berapa persen sekarang teh? Nggak tahu berapa persen, aku nggak pernah ngeliat dia, yang lihat tuh Chris, karena berdebu banget kan, berdebu kan, ya kamu aja deh, aku nggak mau gitu. Ada request nggak untuk kayak ruangan satu untuk baju show atau apa gitu? Kebetulan Chris mengalah untuk walking closet yang sekarang kita ada, ngalah dia, jadi dia bikin sendiri. Yaudah ini buat kamu semua, aku bikin sendiri katanya. Karena baju aja Eke udah ya, Kita greeting dikit. ngerti apa lagi? Kamu mau ngomongin? Ada lagi. Oh, kita greeting dikit, jangan lupa saksikan silat Senin sampai Jumat. Yang hilang itu gimana? Iya, oh iya Chris. Iya, katanya sih apa kalau ini Di Benat. di band katanya karena sarenanya joget-joget, jadi banyak yang report. Jadi setiap sarena joget-joget itu pasti tuh selalu banyak yang report, dan tiba-tiba beberapa hari kemudian postingannya hilang gitu. Makanya sekarang aku minta sama Chris, udah deh kalau sarena joget-joget jangan dikolepin ke aku deh, aku takut aku hilang juga gitu. Karena banyak banget orang yang ternyata bukan cuma suka sama Sarena, tapi ada orang juga yang nggak suka sama Sarena, jadi banyak banget yang report. Berapa kali sih mungkin ke Benatnya? Udah sering banget, bahkan kan Chris bikin lagi Instagram baru, itu aja di report lagi, jadi beberapa kali postingan Chris tuh hilang lagi. Saking gemesnya bionya juga sampai jangan report. Iya, kesel banget, maksudnya kan bukan cuma Sarena doang nih yang joget-joget kan, hey ya pemirsa, bukan cuma anak gue doang nih yang suka joget-joget ya. Banyak banget soalnya kan anak-anak kecil di luar sana juga joget-joget, tapi aman-aman aja gitu. Tapi kenapa pas Sarena ke band gitu, ke band apa namanya, ke hapus sendiri gitu. Bahkan si Krisya pun langsung telepon ke orang Meta di US, langsung nelpon, katanya ya emang nggak bisa, ini terlalu banyak yang report segala macem gitu. Berarti maaf, endorse pekerjaan di sosmed sempat? Enggak, kalau untuk Chris kan emang dia kalau Chris kan emang dia jarang banget terima endorse ya, enggak kayak bininya ya Cung. Dia jarang, dan Sarena juga Instagramnya juga hilang kan, ke band juga gitu. Jadi ya emang kalau Sarena juga memang nggak pernah dipakein buat endorse gitu. Jadi kita cari aman, Instagram aku selamatin, jangan ada joget-joget ya gitu. Kemudian